Ara, kawaii koto. Jadi bagian dari Indomaret Fun. Ini adalah perusahaan pertama yang benar-benar ngapresiasi aku sih. Enak banget. Arigato. Diambilin. When I was in high school, I wanted to practice speaking English, but my family didn't have like enough money to like let me study abroad to like America or somewhere. But as long as you have the willingness, you can achieve anything, correct? Yeah. How much would a woodchuck check if a woodchuck could check wood? Konnichiwa. Namanya Bayu Aditama desu. Yorobun, manaso, ban갑습니다. I'm Bayu Aditama, your host again. Welcome back to In Talk podcastnya Indomaret. Senang banget bisa ketemu lagi. Wow, annyeonghaseyo ladies and gentlemen. It is such an honor for me to be back here. Dan pada hari ini, kenapa saya tadi sedikit berbicara berbagai macam bahasa? Karena pada hari ini, aku akan ajak kalian buat ketemu sama narasumber yang begitu luar biasa. Apalagi hari ini kita punya tema yang sangat istimewa, yaitu selangkah lebih baik setiap hari. So every single day, you can make a little step, but it's a little better every single day. Nah, hari ini aku mau ajak kalian buat ketemu sama narasumber yang pastinya udah gak asing lagi viral di mana-mana, ya kan? Gara-gara tiba-tiba bisa fasih ngobrol bahasa Jepang. Padahal dia asal dari Puerto Rico, tapi bisa bahasa Jepang. Ada Fania di sini. Konnichiwa, minasan. Fania desu. Waduh, tuh kan? Udah kayak karakter anime mungkin di sini. Fania, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Jakarta. Makasih, agak kaget. Agak kaget jujurnya, agak kaget nih sampai kesini, wah. Kaget ya, kemarin kita udah sampai ketemu Om Deddy segala kemana-mana ya. Iya, betul. Waduh, ini jadi artis langsung dalam sekejap dari viral itu kemarin. Shock sih, jujur. Shock badan, shock kaki, shock otak. Iya. Fania ini ternyata orang Indonesia asli. Betul? Betul. Asal dari Purwokerto. Purwokerto. Orang-orang Purwokerto semuanya inilah kebanggaan kalian ada di sini bersama dengan kami di Jakarta. Tapi ternyata bukan cuma Fania, karena ada satu orang yang juga sangat luar biasa yang menyebabkan seorang Fania dari Purwokerto bisa jadi viral. Ini mungkin juga jadi idola anak muda masa kini di Indonesia, kan dia tuh gemes banget, ganteng, pintar, dan pengalamannya juga banyak. Ada Kenji. Hai Kenji. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat. Baik, alhamdulillah sehat ya. Kenji, gimana perasaannya bisa ketemu sama Fania yang ternyata fasih berbahasa Jepang? Kaget. Kaget? Dari waktu itu aku cuma mau beli minuman aja di Indomaret. Terus tiba-tiba, oh bisa bahasa Jepang. Aku kira cuma konnichiwa, arigato aja. Ternyata bisa berinteraksi. Jadi kayak kaget. Oh, pasti banget. Wow, apakah itu menjadi sebuah cinta pada pandangan pertama untuk Fania? Mungkin. Mungkin ya. Fania langsung merah ya mukanya Fania. Fania kok bisa kepikiran waktu itu tiba-tiba ngajakin Kenji ngomong bahasa Jepang tuh gimana? Karena dari mukanya udah ketahuan muka-muka orang asing pertama. Jadi kan Kak Kenji itu ngantri di kasiran. Kemudian dia ngantri di kasirannya aku. Pas giliran dia, aku tanya, kamu orang Jepang kah? Gitu kan. Dia bilang, iya. Langsung kepancing pakai bahasa Jepang. Wah, dasar ya. Bisa aja ngeliat cowok ganteng langsung aja ngomong bahasa Jepang. Mungkin dikit nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh? Nggak bercanda. Oke. Udah kenalan sama Fania, sama Kenji. Tapi masih ada satu lagi yang juga gabung sama kita. Kalau tadi bisa bahasa Jepang dua-duanya dan juga dia orang Jepang, bisa bahasa Indonesia. Yang satu ini orang Indonesia, tapi juga fasih berbahasa Inggris dan terpilih menjadi seorang duta kaset Indomaret. Ada Triatna. Hai. Aduh. Halo semuanya. Halo, how are you, Atna? I'm all good. Looking good with the size? Yes. Wih, coba kasih lihat dong, size-nya apa di situ? Duta Kasir Indomaret cabang Bogor 2. Ini betul-betul baru dinobatkan, baru dilantik ya, Atna ya. Betul. How do you feel today? I'm really nervous. Really nervous Ya, grogi because banget karena baru pertama kali ya kayak gini-gini, jadi
Ya, new experience juga. New experience tapi pasti meaningful dong ya Iya, buat kamu ya. betul. Waduh, aku pengen sedikit ngobrol sama mereka tentang backgroundnya ya, supaya teman-teman bisa lebih kenal juga sama mereka ya. Kalau Atna sendiri sebetulnya udah berapa lama di Indomaret? Kurang lebih 2 tahun. 2 Iya, tahun. udah 2 tahun. Kemudian kenapa bisa terpilih sebagai duta kasir Indomaret? Nah itu, itu kan kalau itu penilaian dari cabang ya, jadi di luar kuasa aku. So ya kurang tahu juga kalau soal itu. Dengar-dengar katanya Atna jago jualan ya? Spill dikit kali prestasinya. Ya alhamdulillah achievement kalau di toko ya udah pernah penjualan Mr. Donat tertinggi secabang. Wow. Secabang Bogor 2, terus penjualan produk korporat juga tertinggi secabang dari Luminar waktu itu kan yang sempat sama yang sekarang yang terbaru itu Glass Food Container. Iya, sama pernah juga Snack Fair tertinggi searea. Ya, dan penjualan jus beberapa kapan ya? Per tahun lalu kalau nggak salah bulan September deh. Iya, itu penjualan jus tertinggi juga secabang. Wow. Coba dong, ini kan ada banyak juga pastinya sobat Indomaret di seluruh Indonesia yang juga menyaksikan. What did you do? Apa yang kamu lakukan untuk bisa mendapatkan penjualan segitu banyaknya? Sebenarnya sih kalau misalkan sesama kasir apalagi Fania juga mungkin ngerti ya. Sebenarnya kalau penawaran sih mungkin 11-12 ya cara penawaran Betul. semua kasir tuh. Jadi tergantung gimana kita merayu konsumennya aja. Dan mungkin karena toko aku tuh kan residensial ya. Jadi konsumennya itu lagi dan aku udah paham nih bagaimana karakter mereka. Jadi lebih mudah gitu untuk merayunya dan bikin mereka tuh beli produknya aku gitu. Coba dong, aku lagi mau belanja nih ya. Aku lagi mau beli ini misalnya. Kemudian aku ditawarin sama Atna buat dapat Donat. apa gitu. Coba, ini Mbak, saya mau bayar ini gitu. Oh ya, boleh Kak sekalian Kak donatnya nih lagi promo beli 2 gratis 1. Ada varian barunya juga nih ada Choco Milk Biscuit. Sekalian dicobain Kak, lagi murah lah 21.000 dapat 3. Free ICOC juga. Nggak nafas ya, saya nggak bisa nolak. Kok dapat free-nya banyak ya kan? Langsung kayak, oh iya Mbak, oh dapat 2. Oh ya, oke. Oh gitu caranya Iya, kayak ya. gitu. Oh, dicontoh ya teman-teman ya, biar kayak Atna ya. Oke, tapi dulu katanya waktu di sekolah juga sering juara kelas ya? Iya. Dari sejak SMP sampai SMA selalu 3 besar alhamdulillah. Sombong banget. Wah, keren banget, tepuk tangan dong buat Atna. Semoga jadi inspirasi ya buat semua sobat Indomaret bahwa sebetulnya kalau kita memang merasa diri kita punya mimpi dan punya kemampuan, lakuin aja. Dimanapun kita berada pasti bisa bersinar ya. Nah sekarang saya mau geser nih ke bintang tamu yang dari nun jauh di sana, dari Jepang, Kenji. Pengen tahu dong Kenji kok bisa nyampe di Indonesia? What was happening? What was happening? Why did you come to Indonesia? How did it started? Your love towards Indonesia? Gimana ya? I happen to make Indonesian friends in Tokyo, and then kebetulan ya ketemu orang Indonesia di Jepang, dan mereka baik dan sering diajak ngobrol, makan bareng. Terus makanan Indonesia cocok, enak. Terus pikirannya juga sangat berbeda dari orang Jepang. Orang Indonesia lebih open-minded, lebih santai juga. Jadi, menarik. Terus aku lebih cocok di sini, di Indonesia. Wow, sampai akhirnya Kenji bisa mendapatkan beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Ya, betul. Wow, sekarang lagi dapat beasiswanya di Di UI. UI, Universitas Indonesia. Wow, sudah berjalan berapa bulan programnya? Programnya 10 bulan, terus udah selesai 4 bulan. Oke, jadi kalau kamu pengen kenalan sama Kenji, pengen ketemu dia cepet-cepet ya, cuma tinggal 6 bulan lagi aja di Indonesia. Dan katanya dia suka jalan-jalan ya, keliling-keliling gitu ya di Indonesia. Betul. Wow, udah kemana aja? Kemana aja banyak. Bekasi. Wah jauh banget, yang disebutin pertama yang paling jauh. Bekasi beda planet. Bukan Beda saya planet. ngomong ya teman-teman ya. Kata Kenji mereka beda planet. Planet Aduh, maaf Bekasi. banget sebenarnya Bogor tuh lebih jauh ya sebenarnya teman-teman, tapi Bekasi mulai kena. And then, Purwokerto, Tegal, Temanggung, Temanggung juga udah. Saya aja belum. Terus Ngawi, Ngawi juga udah. Terus Malang, Malang. dan Malang, Surabaya. Kalau di luar Jawa, Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Wow, udah ke Bali juga katanya kemarin? Ya, baru hari ini dari Bali. Bali sombong banget habis liburan dari Bali. Berarti kemarin Christmas sama New Year di Indonesia? Ya, Di Christmas mana? di Jogja. Wow. Is,
Cakep banget. Panas. Panas. Terus di tahun baru di Malang. Tahun baru di Malang. Jalan Ijeng. Di Ijeng. Ijeng. Oh, wow. Dan nonton kembang api sama teman-teman. Sama teman-teman. Oh, berarti punya teman-teman banyak di Malang? Ya, mereka di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Oke, mereka orang Jepang juga tapi sekolah di sana? Mereka orang Vietnam. Orang Vietnam. Jadi, jago juga temanannya sama orang Kami ya? satu beasiswa. Oh gitu, sama-sama dikirim buat belajar bahasa Indonesia tapi dari berbagai negara gitu ya? Aku keterima di UI, terus mereka bertiga keterima di UMM. I see. Wah seru banget bisa kumpul bareng di sana ya. Wah ini bisa jadi teman-teman yang di Indonesia aja mungkin belum explore kota di Indonesia seperti Kenji ya. Wah keren, Like, keren, keren. That was one of the reasons why I applied for the scholarship. Jadi kayak kalau aku bayar, aku bisa langsung masuk ke UI. Tapi kalau aku daftar beasiswa, aku bisa kenal sama banyak mahasiswa dari luar negeri, dari Vietnam, Belanda, Amerika, banyak. Wow. By the way Kenji, ini kan mungkin ada beberapa yang belum kenal atau mungkin belum tahu Kenji itu siapa. Katanya Kenji itu content creator ya? Ya, Wow. Apa ya yang dibikin kontennya? makanan. Makanan? Food Oke. review. Food review, oke. Kemudian kenapa akhirnya tertarik menjadi content creator food review? Pertama aku nggak tertarik dengan konten. Cuma aku mulai konten karena aku mau latih bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Wow. Terus setelah itu ada beberapa follower request kayak kakek, aku mau tahu di Jepang makanan halal itu ada apa aja gitu. Jadi aku mulai bikin konten di Jepang, kayak kenali makanan halal di Tokyo ada apa aja. Kalau misalnya ramen, sushi, dan hamburger juga ada. Oke. Jadi tentunya bermanfaat banget ya konten-konten ini ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Kenji, tapi aku mau lanjut dulu ke Fania. Langsung dia nafas, tenang. Fania, bisa lancar bahasa Jepang tuh yo opo? Kok bisa? Lewat anime doang aku kak, nggak lewat Masa kursus sih? manapun, serius. Yang benar. Serius aku nggak lewat manapun, aku benar-benar Berapa lama tuh prosesnya sampai bisa bahasa Jepang? 2 tahun itu aku baru bisa proses speakingnya. 2 tahun bisa Iya, speaking. Itu apa yang kamu lakukan dari nonton? Terus gimana? Dari nonton, aku coba praktekin lewat cermin kayak moshi-mosh kayak gini gitu kan. Atau nggak Coba dong, apa. aku jadi cermin kamu nih. Moshi-mosh, taruh dulu. Aku udah. Moshi-mosh, dosta desu ka? Iya nih, arimasu? Gitu. Artinya Kayak apa gitu. tuh? Kenji aja deh kak. What was you talking about? Artinya apa? Mos itu kayak halo, tapi khusus telepon. Iya. Terus kamu bilang apa? Lupa. Moshi-mosh, dosta desu ka? Iya nih, arimasu? Apa kabar? Ini imaska gitu. Iya nih, mas Apakah kak. Anda di rumah? Itu percakapan dapatnya dari anime. Dari anime. Kamu dengerin, kamu ulangin lagi Kak, gitu. aku ulangin lagi. Terkadang kalau kan anime kan nggak semuanya kan kata-kata formal atau kata-kata sehari-hari gitu kan. Lebih kebanyakan kasar semua. Jadi aku cari beberapa kata-kata kasar itu dari Google atau enggak dari beberapa Instagram gitu. Oke, tapi kan kadang nih yang didengar itu kan ada aksen, ya kan? Kadang beda sama yang tertulis gitu, nggak gitu Betul. mirip. Gimana cara kamu bisa menganalisa? Oh ternyata ini tulisannya begini nih. Jadi aku coba tiruin aksennya, aku coba tiruin gaya bicaranya seperti apa di Google Translate dan aku coba cari tahu untuk hurufnya itu kayak gimana. Belum hafal tapi aku pengen tahu pelafalan lewat abjad hurufnya itu kayak gimana. Jadi aku nanti bisa dihafalin lagi biar bener. Gitu. Terus dicatat nggak atau gimana? Tidak dicatat. Wah, langsung Hafal, direkam. iya aku hafalan. Wow. Tapi berarti setiap hari melakukan hal yang sama? Setiap hari melakukan yang sama, cuman karena semenjak kerja nih, aku jadi kurang waktunya kan. Cuman aku pakai waktu istirahat atau enggak pas pulang kerja. Wow, jadi konsisten tuh penting banget ya. Betul. Kalau kita mau menguasai sebuah skill, emang harus dilakukan terus-menerus, dicoba terus sampai bisa gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang Van dan juga Atna, I think Candy juga bisa setuju bahwa when we try to learn new language, if we don't have partners to talk to,
itu kan akan susah Iya. kalau nggak ada lawan bicaranya gitu. Iya. Kamu sama siapa ngomongnya? Selain sama cermin, jadi kan teman-teman aku kan di prodinya masing-masing tuh kan ada studi Jepang, studi bahasa Jepang. Nah, jadinya tukeran ibaratnya, tukeran keuntungan. Dia bisa belajar bahasa speaking sama aku juga bisa belajar speaking sama dia, plus minta ibaratnya materi pendengarannya dia. I see. Kamu punya temen yang memang kuliahnya prodi bahasa Jepang gitu. Oh, menarik. Katanya juga Fania ada darah-darah campuran gitu? Iya, aku keturunan Belanda. Is, luar biasa. Masing-masing jago-jago sombong ya hari ini narasumber saya ya. Yang satu juara kelas, yang satu suka liburan, yang satu orang Belanda. Dari mana turunan Belandanya? Ayah. Bisa bahasa Belanda juga? Aku belum, kalau Belanda aku nggak bisa, belum belajar lebih Belum tepatnya. belajar. Rencananya sih aku mau belajarin Belanda juga sama Jerman. Luar biasa. Belajar Belanda sama Jerman. Speaking about Germany, katanya Kenji juga pernah ya sekolah di Jerman. Berapa lama di sana? Di SMA setahun. Setelah itu magang Magang di sana. ya di sana. Total berapa lama? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Berarti bisa juga bahasa Jerman. Kalau bisa ngerti. Kalau ngomong sekarang otak aku bahasa Indonesia. Ich liebe dich. Oh, di Gombal. Saya cuma taunya ich liebe dich sama danke aja. Oh, danke. Ich liebe dich. Danke. Oh, wow. Tapi Berarti- bahasa Jerman dan bahasa Belanda tuh mirip. Jadi aku nggak bisa bahasa Belanda, tapi bisa ngerti dikit. Kayak ada banyak kosakata yang mirip. Ada banyak kosakata yang mirip. Jadi lebih mudah memahaminya gitu ya. Kalau misalnya aku Kenji, kalau di Jerman ich bin Kenji. Ich itu aku. Kalau di Belanda ich bin Kenji. Ich ben. Ich ben Kenji. Mirip banget ya. Jadi mirip. I see. Jadi gitu semua. Yang sobat Indomaret di rumah yang belum tahu juga bisa belajar jadinya ya. Oh, itu saya gitu kan. Oh, oke. Tapi kalian itu kan masing-masing menguasai bahasa asing ya. Apa sih keuntungan yang kalian rasain dari menguasai bahasa selain bahasa ibu kalian? Mungkin dari Atma dulu. Mastering English tuh buat kamu benefitnya apa? Keuntungannya banyak sih ya. Maksudnya kan bahasa Inggris juga bahasa internasional ya, jadi cukup penting gitu untuk orang-orang. Dan berguna juga gitu buat di kerjaan gitu, karena kan aku kasir nih, aku yang melayani transaksi, melayani konsumen, jadi dan kadang-kadang tuh ada aja konsumen yang emang bule gitu dan mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Sebuah keuntungan juga kan, bisa dia nggak ngerti bahasa Indonesia tapi aku ngerti bahasa Inggris gitu, jadi tetap bisa melayani, tetap bisa penawaran gitu, jadi tetap bisa ya melayani dengan baik lah gitu, meskipun bahasanya tuh beda, kayak gitu sih keuntungannya yang paling signifikan. Oke, kalau misalnya nih, saya lagi datang ke Indomaret, kira-kira saya ngantri di kasirnya Atna. Dari jauh Atna melihat nih, wah itu ada laki-laki kriwil-kriwil tuh rambutnya tuh gitu Aduh kan. nervous kak. Kira-kira menurut Atna, saya nih bule dari mana? Pokoknya Bule potan gitu. Kok mikirnya lama banget, kayaknya mukanya nggak ada potongan-potongan bule nih kayaknya. Gak apa-apa ada bercanda. bulenya ya? Ada nggak ya? Menurut kamu ada nggak? Ada kayaknya. Oh ya, dari Iya. mana? Australia. Eropa. Australia. Oh, Eropa kenapa? aku mikirnya. Oh, amin. Kita doakan saja semoga ada darah-darah itu ya. Nggak tahu sih, nggak ada. Oke, kalau Kenji, bisa bahasa Indonesia, apa keuntungan yang kamu dapetin? Salah satunya bisa nawar di pasar. Nawar di pasar, mantap. Kemarin ke Jogja, terus beli baju adat Jawa, satu set dari belangkong sampai sandal. Terus itu harganya 360.000. Jadi aku bisa bahasa Indonesia, jadi bisa nawar. Terus katanya itu harganya kira-kira 500.000 kalau beli online. Jadi itu murah. Jadi kalau bisa bahasa Indonesia, mungkin aku dikira cindo. Oh, dikira Cindo, Jadi nggak masyarakat. harganya lokal. Kok kamu bisa tahu Cindo sih, Kenji? Cindo. Temanku banyak cindo Oh. di UI. Di UI banyak teman-teman Cindo. Oke. Tapi waktu lagi di pasar, gimana cara kamu nawar? Pengen tahu dong? Aku coba Mas, iki loh mas, batiknya loh mas, api deh mas. Ini batik tulis asli 1,5 juta. Oh, ini berapa? 1.500.000. Oh, 1 juta. Di sana 600. Luar biasa, tepuk tangan dulu.
udah paling jago kalau nawar orang Indonesia diskon 50% gitu ya. Harga 1,5 ditawarin 600.000. Kejam juga Anda ya nawarnya ya. Mbok kasihan sama mbok-mbok itu di Jogja. Wow. Tapi Kenji ngerasa kesulitan nggak belajar bahasa Indonesia? Susah. Tapi bahasa Indonesia tuh mungkin lebih gampang dari bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi kalau kalau mau master bahasa Indonesia itu susah. Kayak dapat, mendapat, dapati, mendapati, itu kayak susah banget buat orang asing. Oke. Tapi kan Indonesia juga ada bahasa yang formal, ada bahasa yang juga lebih santai gitu, bahasa gaulnya. Kamu kan sama teman-teman juga pasti pakai bahasa gaul dong. Gue lu. Gue lu, Bang. Bisa loh dia. Jadi kalau sama bandingkan gaul sama formal, lebih mudah mana menurut Kenji? Gaul. Lebih mudah gaul. Bahasa gaul apa yang kamu bisa? Gue lu, Gue lu. cuy. Cuy, weh, mau kemana cuy? Cuy, ya cuy. Bisa Pakai Jaksel. cuy. Oh, anak Jaksel Anak ya? Jaksel. Apa lagi? Terus kalau bahasa SNS juga banyak. Kayak bahasa WA. Oke, Kalau misalnya? sans. Sans, wah, sans aja KPP. bro. Santai. Oke, KPP. apa lagi? Sans. Terus kayak banyak kayak sekarang jadi SKRG gitu. SKRG sekarang, oke, you know that. Nah, aku suka bahasa gaul kayak receh, kayak daddy jokes, kayak USA. USA adalah? Orang Sunda asli. Kok kamu tahu? Oh, orang Sunda asli USA. Saya orang Sunda aja bingung. Oke, terus. Kalau orang Jawa itu ODGJ, ODGJ? orang dengan genetik Jawa. Oh ya, orang dengan genetik Jawa, betul. Aku juga ODGJ. Orang dengan genetik Jepang. Iya. Tahu. I see that coming. Oh, gitu. Siapa yang ngajarin Kenji? Anak UI. Oh, anak-anak UI. ODGJ. Anak-anak UI. Ya. Untung diajarinnya yang benar loh, bukan bahasa yang aneh-aneh. Oh, oke. Tapi ngerasa jadi gaul banget nggak pas tahu sans, cuy, gitu-gitu? Ngerasa kayak I'm a Jaksel guy gitu? Iya. Oh. Jadi kayak kalau aku chat sama temanku, mereka tuh pakai bahasa Indonesia yang casual, tapi masih kurang gaul. Tapi kalau aku baca kayak line group, WA group, cuma orang Indonesia aja, itu nggak bisa, susah banget. Ada bahasa Jawa juga, dan bahasa daerah, bahasa Jawa, terus bahasa gaul juga, jadi susah. Banyak Because singkatan sometimes juga. we mix all of the languages gitu ya. Iya. Indonesian with our Sundanese or maybe Javanese language. Jadi satu semuanya, ditambah sama slang words-nya juga gitu ya. Wow. Anyway, you also have a really good English by the way. Probably. How you earn that? When I was in high school, I wanted to practice speaking English, but my family didn't have enough money to let me study abroad to America or somewhere. So I decided to I asked my American teachers to have lunch with me. So every day I had free English speaking courses Wow. at lunchtime for 1 hour. That's how I practice speaking English. Oke, teman-teman, kalau teman-teman bisa mengambil sebuah intisari dari apa tadi yang Kenji sampaikan, ya saya artikan sedikit bahwa dia bukan dari keluarga yang berada, tidak bisa untuk membuat Kenji sekolah di luar negeri pula, keluar Jepang, tapi dia memanfaatkan koneksi yang ada. Dia punya guru bahasa Inggris orang Amerika di sekolahnya, kemudian dia ajak buat makan siang setiap hari, dan dia dapat English course atau les Inggris, jadi gratis karena ngobrol, ya. Dan sekarang bisa, as a Japanese, you have a very good English by the way. Ya kan, artinya teman-teman Sobat Indomaret dimanapun kalian berada, kalau kalian punya kemauan, mau kalian mungkin secara ekonomi bukan yang kaya raya, atau secara pribadi bukan yang anak gaul banget, but as long as you have the willingness, you can achieve anything, correct? Yeah. Wow, ini udah bukti nyata. Tepuk tangan udah buat Kenji. Wow. Fania nih, saya pengen korek lagi nih Fania nih. Fania, kamu kan jago bahasa Jepang. Iya. Tapi pernah nggak teman-teman kamu kayak, kamu sok keren, orang Purwokerto aja mau ngomong bahasa Jepang? Sering digituin sih, apalagi kayak ngomong bahasa Jepang paling cuma bisa ara-ara gitu doang. Ada. Karena kan banyak kan kalau event-event cosplay kayak gitu kan pada suka dimintain. Nah, aku dibilangnya kayak gitu. Pernah. Terus gimana perasaan kamu? Dibawa santai aja sih, aku nggak usah peduliin aja. Awalnya memang sakit, kayak aku tuh sebenarnya bisa, cuman aku belum bisa buktiin gitu. Karena memang masih banyak kosakata yang kurang. Kalau
ya sampai detik ini pun aku masih banyak kosakata yang harus dipelajarin pun. Jadi aku masih merasa belum bisa sefasih itu. Cuman apa namanya, untuk percakapan aku udah bisa. Tapi ya di bawah santai, makin lama aku makin di bawah santai. Mau mereka ngomong apa, aku nggak peduli. Oke, tapi dengan sekarang kamu viral di mana-mana, apakah orang-orang itu tetap juga hate comment ke kamu? Ada beberapa yang hate comment. Jadi ya namanya viral pasti ada pro dan kontra. Kalau misalnya pro semua ya nggak asik dong. Ya, jadi kalau ya dari kemarin itu kontranya jujur berantem sih, berantem perkara. Iya, berantem perkara podcast yang kemarin. Perkara podcast yang kemarin, many of them are expecting that I'm speaking English full at podcast, tapi ternyatanya aku cuman speaking sebentar aja. Jadi mereka expect ke sana dan akhirnya pro dan kontra ini berantem. Aku cuman bisa lihat komen, sementara Instagram aku serahin semuanya ke ayah karena jujur aku males liatnya. Wow. Tapi pastinya pressure-nya gede banget ya kalau Iya, dari pressure-nya netizen memang Indonesia. Iya, apalagi dalam waktu beberapa minggu kan aku langsung aduh, kayak hidupku benar-benar berubah. Aku kayak nggak bisa tenang, bukannya nggak bisa tenang kayak aku jujur seneng banget. Cuman terkadang aku ngerasa keluar kemana-mana langsung pada nyadar gitu. Cie, keluar rumah, Mbak Fania ya? Iya, itu Gitu. makanya harus pakai masker kemana-mana gitu. Oh, tapi ada rasa bangga nggak sih? Semua orang kenal kamu loh sekarang. I'm so proud of it. I'm so proud of myself and I'm so proud because of this. Dan kalau bukan karena netizen juga pasti ini nggak akan bisa viral sih, benar. Kalau bukan karena netizen itu nggak akan bisa viral. Jadi memang aku juga berterima kasih banyak buat kalian semua para netizen sih. Terus Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu juga seneng banget begitu tahu viral gini, karena keseharianku kan emang kalau sebelum kerja tuh selalu ngomong sendiri di depan cermin kayak orang gila, sampai dibilang udah jangan ngobrol lagi. Meskipun mereka tahu sih sebenarnya mereka nggak ngelarang, cuman ada waktunya gitu, cuman aku kadang suka lupa waktu. But nothing can stop you. Yeah, nothing can stop me. Wow, Fania, kalau kamu bisa bicara ke semua orang, baik itu yang bangga sama kamu ataupun yang mungkin hate comment, kamu mau bilang apa sama mereka? Aku cuma mau bilang apapun yang sudah kalian bilang ke aku di Instagram aku cuma bilang terima kasih banyak. Apapun itu komentar kalian, aku anggap itu masukan semua dan aku minta maaf sebelumnya kalau mungkin sikapku selama di Instagram itu aku masih kurang baik karena juga namanya juga manusia, pasti berbuat kesalahan gitu kan. Intinya aku terima kasih buat kalian semua karena tanpa kalian itu videonya nggak akan bisa viral sih. Bener. Ladies and gentlemen, Fania. Wow. Karena ada banyak orang-orang yang tiba-tiba viral, kemudian mereka star syndrome, merasa diva, becoming like, oh I'm a star now, dan menjadi snobbish, jadi sombong gitu. But then you still becoming Vania, like you say thank you to every single one, even though the people who hate you. Karena biar gimana pun aku masih karyawan. Aku walaupun mungkin memang dibilangnya iya a new star, a new viral star, but still aku tuh karyawan Indomaret. Ya aku karyawan toko, jadi ibaratnya stars itu cuman kayak cuman sesaat aja gitu kalau menurut aku. Kayak aku nggak mau terlalu pusingin karena aku juga masih karyawan toko gitu. Wow. Your parents raised you well. Like I'm so proud of you, Fania. Once again, karena kamu sangat membanggakan. Aku kasih hadiah ya buat Fania ya. Betul. Di sini aku punya donat favorit seluruh orang Jepang, #1 donat in Jepang. Ini nama gaulnya, kamu tahu apa, Kenji? Misudo. Misudo. Misudo itu adalah Mr. Donat. Oke, Fania, ini kita kasih lihat dulu. Tuh, ya kan, Ngiler. cakep banget, ya kan? Ini ada yang donat, ada juga yang mochi donat, ya kan? Mochi donat. Mochi donat ini buat Fania. Fania mau cobain yang mana dulu? Aku mau yang ini. Oh, oke. Coba menurut seorang Fania, seperti apakah rasanya? Enak. Belum dimakan udah langsung enak katanya. Enak ini coklatnya tuh enak banget. Coba Coklatnya dong enak. review pakai bahasa Jepang bisa gak? Nggak ada. Oishii ne, apa gitu.
チョコがとても美味しいですよ。 Oh, nanti ada di sini ya subtitlenya ya. Silakan tim post production bekerja keraslah Anda. Wow, mungkin mesti hire Kenji tuh boleh dibikin subtitlenya ya. Wow. Kita nggak dibagi-bagi nih Fania nih, sendiri aja. Enak ya Fania ya? Enak banget. Cie, Arigato. diambilin tisu. Ada apa nih Kenji sama Fania nih? Nggak ada apa-apa. Udah berapa hari bareng-bareng kemana-mana? Mengerti ya emang. Om Deddy aja. Udah punya pacar belum sih Fania? Ayo. Udah punya pacar belum? Gimana lu? Iya. Belum. Belum. Kenji punya pacar belum? Belum. Belum. Oh, cocok lah ya sama-sama punya pacar ya. Nggak apa-apa. Let them be as natural as they will ya. Kalau memang terjadi, terjadilah. Kalau kata Tuhan tuh kun fayakun gitu ya. Sebelum Fania makan donatnya, aku mau ke Atna. Atna, waktu kamu akhirnya bisa bahasa Inggris, siapa yang membantu kamu bisa lancar bahasa Inggris? Temen. Karena aku punya beberapa teman kenalan dari sosial media gitu, dan emang mereka tuh bule. Ya, jadi aku sering chatan sama mereka, atau teleponan, atau video callan gitu, dan ngomong gitu sama mereka kalau misalkan aku ada salah, tolong perbaiki, kayak gitu sih. Jadi ya punya relasi orang-orang luar kayak gitu cukup membantu juga sih untuk kita improve bahasa gitu. Wow, itu bisa dapat teman bule itu gimana? Kok bisa? Gimana ya, kayak berjalan aja sih. Pertama kebanyakan aku kenal dari platform namanya Wattpad gitu ya, platform nulis aku dulu. Kamu nulis juga? Iya, aku nulis juga. Keren. Dan ada nih masuk DM gitu kan. Dan ada beberapa tuh emang yang dari luar gitu, mereka memperkenalkan diri, terus kayak pertamanya kayak minta follow-followan gitu, terus kita mutualan di Instagram, lama-lama kenal di WA gitu. Jadi ya gitu sih siklusnya. Benar-benar bisa memanfaatkan Iya, network ya. betul. Dengan segala kesempatan dari Wattpad lah bisa sampai ngobrol. Keren banget. Jadi aku juga baca cerita dia baca cerita aku, jadi dia juga belajar bahasa Indonesia, akunya makin memperlancar bahasa Inggris. Gitu sih. Pengen tahu nggak kayak gimana obrolannya Atna sama bule-bule itu? Nantikan sesaat lagi. Kita kasihan sama Fania karena seret banget kayaknya Bu, minum dulu ya. Boleh kita minum point coffee dulu. Di sini ada point coffee. Ini enak banget, always on point. Lihat dong ini cakep banget. Aku punya yang ice macchiato. Kita shake dulu. Ya kan? Kamu punya yang apa tuh Kenji? Matcha. Wah, Jepang banget ya. Jepang banget. Matcha. Fania boleh ambil juga. Atna dapat yang apa Atna? Americano. Americano Gold. Anak Jaksel ya kayaknya dia Americano. Depok kita. Karena Depok selatannya Jakarta gitu. Tuh. Oke, kamu dapat yang apa tuh Van? Lucu banget warna pink. Sakura latte. Ya apa ya? Sakura latte, is it? Oh, kita makan bareng-bareng. Cheese dulu. Boleh Chan nggak kalau Di Jepang kampai. kampai? Oke, Iya, kampai. tuh, 3, 2, 1, kampai. Enak banget udah minum point coffee, tapi kayaknya ada yang aus nih. Kayaknya aus banget ya. Udah mau habis nih, kita masih banyak point coffee-nya. Iya. Oh. Indonesia panas. Indonesia panas. Fakta, tapi di mana-mana kali panas, bukan cuma Indonesia doang kali. Iya. Tapi gimana rasa matchanya point coffee, enak nggak? Ini enak, gak kemanisan, manisnya pas. Udah kayak ini ya, influencer Indonesia ya. Ini nggak kemanisan guys, manisnya pas. Oke, Kenji, glad that you like the point coffee. Anyway, aku mau balik dikit ke Atna tadi. Kan Atna bilang ngobrol sama bule. Ngomongin apa tuh biasanya kalau lagi latihan? Kayak biasa aja sih, kayak ngobrol sama teman aja gitu, nggak ada topik pembicaraan yang khusus gitu. Kayak udah misalkan nanya kabar, terus nanti dia cerita harinya gimana, aku juga cerita hari aku gimana gitu sih ya, kayak teman sewajarnya aja. Wow. Gitu. And then how long that you need that you finally be able to master English, that you can speak fluently? Master. Yeah, I can say that because you are fluent in English, right? Well, it's about 2 years, I guess. 2 years, Yeah. yeah? Same like Fania. So Yes. when you do something consistently for about 2 years, then you can become a master of that thing, right? But not that master, I guess. Oh, itu berat sih ya, master. Tapi kan English itu ada berbagai macam accent ya. Kamu bisa nggak berbagai macam accent itu? Sebenarnya aku belajarnya dan merasanya sejauh ini merasanya pakai aksen Amerika gitu. Cuman ada beberapa temen buleku yang bilang
Katanya aku lebih kedengeran British. Oh really? Gitu. Ya, Can you padahal please showcase it to us? Ini apa nih ini? water. Ya, Iya. ya aku tuh masih yang bilangnya tuh kayak water or a bit of butter, bukan yang water and a bit of water gitu kan loh. Iya, tapi kayak orang bilang, makanya kalau orang bilang aku British, kayak aku British dari mananya gitu loh. Ada sih, A ada. little bit British Iya, actually. aku bisa ngerasain Oh, sih. really? Wow, Yeah. tapi I bisa don't ini think juga so. nggak kayak Singlish juga bisa nggak? Apa? Singlish gitu bisa nggak? Singapura. Singapore English itu paling susah kan? I mean like nggak paling susah. I mean like it's kind of hard to understand because it's kind of mixed between Chinese but also with English and with their accent. No. No, berarti lebih kayak Amerika sama British aja. ya? Yes. Tapi kamu kan juga sebagai duta kasir Indomaret. Ya. Kamu pinter, bisa bahasa Inggris, ya kan? Kemudian kamu punya banyak prestasi di kantor juga, penjualan terbaik dan lain sebagainya macamnya. Apa sih yang bisa kamu share ke semua teman-teman kerja kamu di Indomaret seluruh Indonesia, gitu kan? How did you build that kind of competency? How did you build that kind of integrity? And how that you can be such a really loyal employee for Indomaret? Yang pertama sih yang paling penting itu ya, kita harus cinta dulu sama pekerjaan kita. Ya, kayak aku sebagai kasir, karena banyak teman-teman aku juga yang sesama nih partner aku kasir, mereka kadang suka, apa ya, ngeluh sih, sama aku juga banyak ngeluhnya, cuman kayak apa yang ngeluhnya mereka mungkin lebih terdengar tidak mencintai pekerjaannya sendiri gitu. Tapi selama kita mencintai pekerjaan itu, maka potensi akan terus berkembang gitu kan ya. Jadi ya itu sih yang paling pertama, pecintai dulu pekerjaanmu gitu. Baru kalau misalkan udah cinta sama kerjaan tuh, mau ngelakuin apapun, mau penawaran, mau ngerjain ini itu bakal dengan sendirinya tumbuh gitu. Jadi so first ya, love your job. Wow, love your job. Yes. Nah, kan biasanya orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang cerdas, itu mereka punya panutan, punya role model. Do you also have one? Yes, kayak idola mungkin ya, idola aku. Siapa sih idola kamu? Cinta Laura. Oh really? Yes, because- Why is that? Karena pertama dia cantik banget, Setuju. pinter banget, Setuju. dan rasa kemanusiaannya tuh tinggi banget gitu loh. Udah gitu dia tuh sederhana kan orangnya. Aku pernah lihat dia podcast di satu konten. Di situ dia ngomong kalau style dia tuh dari ujung rambut, dari aksesoris sampai sepatu tuh bukan barang-barang branded atau barang-barang mahal gitu. Ada yang dia beli di online shop, ada yang itu ternyata dia brand ambasadornya gitu loh. Dan ada satu topik yang dia pernah bilang, dibanding dia beli tas harga 30 juta gitu, dia berpikir, bayangkan ada berapa keluarga yang bisa dia kasih makan atau berapa anak yang bisa disekolahkan dengan 30 juta itu. And like, wow, I want to be like her so Wow, much. it touches your heart. Yes. Wow, it resonates in your life in so many layers. Karena dia Wow. keren banget sih pokoknya. Wow, I couldn't agree more. Cinta, aku juga ngefans banget sama kamu. Kamu pintar sekali. Love Kak Cinta. By the way, Adna, Ya. kamu kan bertahan cukup lama nih di Indomaret sampai akhirnya terpilih menjadi seorang duta. Ya. Gimana sih cara ngejaga performance, tetap semangat tiap hari, menjalani rutinitas selain love your job tadi, apa yang kamu lakukan biasanya? Mungkin karena pengaruh dari lingkungan kerja aku juga kali ya. Tim toko aku tuh bener-bener yang suportif banget. Dari aku masih kasir sampai aku direkomendasiin buat jadi duta kasir, sampai ikut semua segala tahap duta kasir tuh mereka tuh yang ngedukung banget gitu. Karena kan duta kasir juga ada banyak ya. Kemarin tuh di Bogor 2 sekitar 2.700 kasir dan yang terpilih cuma 4 termasuk aku. 4 dari 2.700 Iya. kamu terpilih? Yes. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow, that's amazing. Ya, dan dari sekian banyak itu kan kita bolak-balik cabang nih, yang maksudnya kita juga cerita-cerita gitu, gimana kalian di toko gitu, disupport gak sama tim tokonya. Aku merasa bersyukur banget gitu punya tim toko yang bener-bener suportif. Dan kayak partner kasirku juga, gak tau kenapa ya kebetulan banget, setiap kali jadwalnya aku harus ke kantor untuk interview atau segala macem, itu jadwalnya dia yang libur. Iya, dan dia tuh baik banget, makasih Ocha. mau tukaran libur terus sama aku demi aku bisa melanjutkan tahap duta kasir ini sampai sekarang terpilih gitu. Bener-bener didukung sama kepala toko aku juga, bener-bener ngedukung banget. Dia nge-spill gimana nih orang-orang kantor gitu. Aku harus apa untuk bikin untuk bisa lolos gitu misalnya. Dan asisten toko aku juga, Kak Dina, Pak Noval, itu gimana ya? Kak Dina tuh lebih ke dia pernah bilang kalau duta kasir tuh salah satu mimpinya dia nih. Wow. Mimpinya si asisten aku ini. Dan
dia tidak mendapatkan itu, sementara aku bisa nih di titik ini sekarang. Dan dia tuh pernah ngomong itu ke aku, gue tuh pengen tuh jadi duta kasir gitu. Tapi mungkin bukan rezekinya dia gitu kan ya. Dan dia cerita itu bahkan sampai nangis gitu. Dan aku merasa kayak, wah berarti kalau udah sampai kayak gini itu benar-benar apa ya? Kamu diberikan amanah yang besar. Gitu, aku harus bisa nih, harus lolos, gak boleh malu-maluin kantor, gak boleh malu-maluin toko gitu. Iya. Dan dia tuh bener-bener yang ngedukung aku sampai ngirim-ngirimin aku kayak janji karyawan, Mas Indomaret gitu, yang tadinya aku sama sekali nggak expect gitu, dan ternyata pas aku ke kantor itu semua dipertanyakan gitu, Wow. bener-bener kepake banget gitu. Makasih Kak Dina. Wow, there are so many people wants to be like you. Yeah. Then you got this opportunity, your responsibility. Yes. Dan now you have to be all out gitu ya, melakukan segala macam tugasnya ya. Jangan-jangan abis ini Ocha, Dina, sama Pak Noval dapat lumpia basah nih. Lumpia basah Hadiah boleh. dari Atna. So, untuk teman-teman semua di area Bogor 2 yang mendukung kamu, atau mungkin yang satu seleksi bareng tapi ada kamu yang kepilih, what do you want to say to all of them? Tetap semangat yang pertama ya, jangan lupa sama aku, terus tetap ingat aku, tetap ingat gimana perjuangan kita waktu pas kemarin kita di kantor, susah payahnya gimana gitu. Terus tetap anggap aku teman kayak biasa, karena aku gak mau dipandang sebagai duta kasir gitu sama teman-teman yang bener-bener kenal aku gitu. Kayak, so yeah, keep your spirit. Keep your spirit, tetap Ya. semangat. Luar biasa. Bingung Semoga aku mau ngomong apa. semoga bisa nyusul ya dengan prestasinya. Mungkin ada yang bisa kayak Atna jadi duta kasir, atau mungkin berprestasi dalam hal lainnya. Ya. Tapi ternyata sebetulnya kalau yang saya bisa lihat ya, di sini ada Vania, ada Atna. Betapa Indomaret ini ternyata sangat mendukung pegawai-pegawainya yang berprestasi, yang cerdas, yang punya potensi. Kamu ngerasain gak sih itu, Vania dan Atna? Ngerasain banget sih. Ya kan tadi dari atasannya mendukung, Iya, asistennya, betul. rekan kerjanya mendukung, Betul. disupport gitu kan. Betul. Gimana rasanya jadi bagian dari Indomaret Fun? Senang banget menjadi bagian dari Indomaret karena ini adalah perusahaan pertama yang benar-benar ngapresiasi aku sih. Senang banget pokoknya buat Indomaret semua. Makasih. Wow, luar biasa. Saya yakin pasti semua sobat Indomaret yang sering belanja ke Indomaret atau mungkin juga yang sudah masuk sebagai bagian Indomaret juga ngerasain ya bagaimana support sistemnya begitu luar biasa. Even sekarang diundang nih para pembicara yang luar biasa ini buat sharing sama seluruh masyarakat Indonesia. Sebarin ya ke teman-teman lain, suruh nonton juga nih bahwa siapapun kalian, you can always improve yourself when you have the willingness. Ya. Nah, saya mau tanya nih sekarang sama Kenji atau Ken Campur. Kok Ken Campur namanya? Campur itu bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya ada kata campur di Okinawa juga. Oke. Itu bahasa Okinawa. Artinya sama, mix. I see. Jadi aku asli Tokyo, tapi pindah ke Okinawa waktu SMA. Terus di Okinawa ada bahasa Okinawa, dan campur itu apa? Semua orang Jepang tahu kata campur. Itu bahasa Okinawa. Terus ada makanan namanya goya campur. Goya itu apa? Nama sayur, bentuknya kayak timun, Oke. tapi rasanya pahit. Oke. Terus goya campur itu nama apa? Masakan Indonesia, sama masakan Okinawa. Maksudnya kenapa? Jadi pertama aku tahu kata campur dalam bahasa Okinawa. Terus ketika aku mulai belajar bahasa Indonesia, aku baru sadar, oh kata campur itu ada di Okinawa, ada di Indonesia juga. Terus walaupun aku bukan orang Tokyo, aku jatuh cinta sama budaya Okinawa dan budaya Indonesia juga. Terus dua-duanya ada kata campur yang umum. Jadi mungkin kayak I'm meant to learn Okinawa and Indonesia. Mungkin itu ada Wow. hubungan spesial. Wow, luar. Ternyata itu ya alasannya kenapa nama Instagramnya Ken Campur gitu ya. Sebagai orang mix Tokyo, Okinawa, dan Depok ya kalau sekarang ya. Mix Depok. 3 kota gitu ya. Apa convenience store favoritnya seorang Ken Campur? Di Indonesia, Indomaret. Wih, ini nggak ada rekayasa ya. Saya nanya, beneran saya nggak tahu dia mau jawab apa. Tapi kenapa Indomaret yang kamu pilih? Aku suka air putih di Indomaret. Oh, kenapa yang, beda? Yang botolnya unik. Oke. Jadi botolnya bentuknya bukan kayak gini. Tapi gimana? Click and go. Ya gitu. Ya.
Itu Pegawai enak. teladan pasti tahu. Tahu, aku tahu. 600 mili yang ukurannya kayak dot gitu. Ya. Hafal. Oh, aku tahu. Iya, Iya, kayak dot itu. anak SD zaman dulu Iya, sekolah ya. betul. Yang Iya. 3.800. Iya, 3. Sampai hafal harganya, teman-teman. Luar biasa. 3.800 yang nggak ada kliknya. Oh iya. Boleh silakan didiskusikan dulu kalau dia punya jawabannya sama. Nah, benar. Itu 3.800. Oh wow, itu unique for you and you like the design? Iya. You like the taste as well? Iya. Wow. Mungkin isinya sama mungkin, tapi itu botolnya unik. Di Jepang nggak ada, jadi enak. Dulu waktu aku sama Fania SD bareng juga biasanya minum yang itu tuh Indomaret yang ada botolnya, dotnya. Kita kan seangkatan ya Fania. Ah, kapan tuh? Dia nggak pernah rela kalau saya seangkatan sama dia. Oke, selain air putihnya, apa lagi yang kamu suka Ken? Di Indomaret. Indomaret. Selain itu, aku tinggal di sebuah apartemen di Depok. Oke. Terus di bawah ada Indomaret. Oh, deket jadinya di mana-mana ada. Iya. Di lantai 1 ada Indomaret. Wow. Dan biasanya beli sarapan, roti, atau kayak setiap malam beli minuman di sana. Wow, pasti udah sering juga dong jajan onigiri di Indomaret. Oh ya? Coba dong, ini ada beberapa rasa onigiri, kamu coba pilih mana yang kamu suka. Coba, ini ada berbagai macam rasa. Ini apa nih? Salmon teriyaki. Oh, aku suka salmon. Oh, suka salmon, sama dong kita. Coba dong, kalau orang Jepang asli, ya ini otentik Jepang dihadirkan langsung ke sini, cara bukanya yang benar gimana? How to unwrap this onigiri? Jadi di sini ada angka 1, 2, 3. Jadi cuma ikut order here, Nomor 1 dulu, pull out, oke. sampai belakang. Oke. Dan nomor 2. Terus di sini ada nori. Terus nori itu gampang rusak. Jadi harus hati-hati. Orang Jepang juga sering kayak, gagal. Ini susah. Oh gitu. bisa. Di shake sedikit gitu ya. Ya gitu. Kalau gini mungkin norinya rusak. Oke. Dengan penuh cinta pelan-pelan gitu ya. Nah gini. Oh wow. Oh that's simple. That's very simple. Simple. Lalu Makan. coba kita pengen denger review orang Jepang asli rasa onigirinya gimana. Oh, ini baunya Jepang. Oke. Kayak nori. Itadakimasu. Itadakimasu. Biasanya bilang itadakimasu. Terimakas. Itadakimasu. Kok kita nggak disuruh makan juga sih? Gak apa-apa, kamu cobain dulu, kita pengen tahu. Is it good? Ini masih bagian nasi. Oh, masih bagian nasi. Oke, nggak apa-apa, take a bite lagi. Kalau nggak salah kamu pernah nyobain sebelumnya yang rasa tuna mayo gitu, pernah cobain ya sebelumnya ya? Udah pernah review juga. Kalau salmon udah pernah sebelumnya? Ini belum pernah. Belum pernah, oke. Kita tunggu sampai dia bisa menggigit, merasakan salmonnya. Kira-kira seperti apakah? Katanya ini nasinya dari Jepang. Oh, cinca? Really? Katanya. Oh, Langsung dari Jepang nasinya. ini kamu ngerasanya kayak nasi Jepang beneran nggak? Ah, berarti Soalnya valid. Nasi Indonesia dan nasi Jepang tuh beda. Jadi kalau masak nasi goreng pakai nasi Jepang itu kurang enak. Iya, betul. Karena terlalu lembut kali ya. Iya, rasanya beda. Jadi tapi ini nasi Jepang. Oh, pantesan enak onigirinya, guys. Nasi Jepang asli ternyata ya. Nasinya cocok ke rasa onigiri. Nah, gimana salmonnya? Salmonnya enak. Di Jepang rasa salmon ada, tapi rasa salmon teriyaki nggak ada. Oh, jadi cuma bisa di Indonesia doang ya? Iya. Mumpung masih ada 6 bulan, puas-puasin jajan onigiri salmon teriyaki ya. Tadi aku lagi ngeliatin Kenji makan gitu ya, kan aku kayak, aduh itu agak ngiler ya, nasi lembut Jepang, ada rasa salmonnya. Tahu banget kreatifnya ngomong tadi di prompter, Kak Bayu kalau mau makan juga nggak apa-apa. Aduh tahu aja saya ikutan ngiler. Nanti ya guys ya, saya akan makan juga. Ini saya udah amanin satu. Ini rasa, salmon teriyaki juga. Saya bawa pulang. Nggak mau dibagi. Oke. Habisin, oke. Kenji, sambil Kenji makan, saya mau balik ke Fania dulu. Fan, kamu ada nggak sih karakter anime yang kamu favoritin banget? Kamu suka banget Jepang tuh. Iya, dari game sih sebenarnya. Jadi game Cina, tapi memang dari dalam gamenya itu memang aura animenya ada gitu loh. Nama gamenya Genshin Impact. Salah satu karakter favoritku, jujur ya Emiko.
Ya Miko, cuman aku nggak dapat karakternya. Tunggu, siapa di sini yang ternyata juga main Genshin Impact? Boleh komen-komen dong di YouTube-nya Indomaret ya kan? Tim Fania juga ternyata. Coba dong bisa nggak tiruin karakter-karakternya itu? Kalau apa ya? Aduh, Genshin Impact tuh rada-rada susah karakternya. Jadi kayak aku cuman ngertinya pas dia ngomong ara-ara, tapi dia tuh nadanya rada berat gitu kayak. Oke. Ara-ara, dostano gitu. Atau enggak gitu. Paling karakter kalau untuk karakter animenya aku dari anime apa ya? Bentar. Ada dari satu anime Kaguya-sama. Oke. Jadi bilangnya gini, ara-ara, kawaii koto. Oh, kawaii, lucu banget sih Fania. Ya Allah. Boleh nggak sih saya koleksi satu di rumah? Tidak bisa. Tidak bisa. Fania, kamu kan suka banget Jepang. Pasti kan mempelajari bukan cuma bahasanya, tapi juga budayanya. Nah, ada nggak sih mungkin value atau mungkin prinsip dari Jepang yang bisa kamu serap dan kamu terapkan di keseharian kamu? Jujur kalau untuk prinsip memang terlalu ibaratnya kayak kehidupan Jepang kan keras juga kan. Paling kayak tata krama makan ya. Kalau tata krama misalnya pakai sumpit, jangan ditusuk kayak gitu. Jangan ditusuk ke makanan gitu kayak gitu ya. Aru desho? Nah, ada itu nggak boleh gitu pokoknya. Karena artinya tidak baik ya, tidak sopan. Ada tidak sopan. meaning, Itu artinya makanan untuk orang yang sudah meninggal. Iya, betul. Makanya dari situ karena aku kan juga kadang kalau makan kadang pakai sumpit. Oh. Iya. Aku belajar dari situ terus. Makannya gitu juga nggak kayak lalat gitu? Tidak. Tidak. Ayo yang tahu film ada nangkap lalat pakai sumpit, kamu sudah tua. Film bobo zaman dulu. Terus orang Jepang itu kan tepat waktu. Oke. Sementara aku kan nggak bisa yang namanya tepat waktu. Kadang suka telat atau nggak bangun kesiangan. Karena aku kalau tidur jujur kayak orang meninggal. Sangat menikmati hidupmu dan tidurmu gitu ya? Mau dibangunin kayak gimana pun nggak bisa gitu. Jadi ya jujur Jepang tuh keras tapi disiplinnya bagus. Jepang yang aku suka dari Jepang tuh itu. Jadi bisa kamu juga gunakan untuk bisa memperbaiki dirimu sendiri Iya, gitu ya? betul. Wow. Kemudian teman-teman kamu bilang apa tuh ketika kamu bilang kayak aku tuh cinta banget Jepang, aku belajar banyak dari Jepang. Apakah kayak sok banget lu Van gitu? Alhamdulillah sih nggak ada teman-teman karena memang kita semua sesirkel ya sama kita kesukaannya sama gitu. Saya kayak ngobrol-ngobrolin tentang Jepang atau ngobrol-ngobrolin tentang game, ngobrol-ngobrolin tentang anime itu aku sesirkel semua sih. Jadi alhamdulillah nggak ada yang kayak so-soan sih kamu gitu, nggak ada alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Kemudian kalau Fania tuh punya prinsip hidup apa sih, Van? Kamu kan tadi kayaknya sangat mulia hatinya gitu loh. Iya. Even kamu say thank you ke semua orang. Ibaratnya kayak jangan terlalu melangit, tetap apa ya? Jangan terlalu ngerasa aku paling tinggi, enggak. Aku tetap harus humble atau enggak paling rendah karena aku juga masih manusia, bukan Tuhan gitu, bukan. Jadi aku tuh manusia, aku masih sama-sama makan nasi, jadi nggak usah takut gitu atau nggak usah kayak ngejudge atau apa gitu. Aku apapun masukan kalian itu aku anggap masukan kok, apapun hate comment-nya itu. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi buat Fania, buat Atna yang luar biasa prestasinya. Tentu masih manusia ya, kalau bukan manusia saya nggak berani ngobrol sama kamu. Nah, betul. Wow, ini luar biasa banget. Nanti kita mau akan challenge juga mereka ya. Tapi sebelum ke situ, ini menarik banget. Saya di sini disuguhkan makanan-makanan yang begitu istimewa dari Indomaret. Teman-teman tahu nggak sih bahwa sekarang kamu juga bisa dapetin ini. Namanya ada Washoku Sato. Wah, ini kalau kita buka saya spill sedikit ya. Nanti kamu boleh zoom sendiri dari kamera kamu. Tuh, ini ada kayak semacam donburi, gitu kan? Donburi yang kita lihat. Tuh, dari warnanya cakep banget ya kan. Daging-dagingnya kelihatan dia juicy tapi fatty. Ini di bawahnya ada nasinya. So, very easy bisa dibawa kemana-mana. Karena ini ada restorannya, ini otentik Jepang. Ya, jadi di Jepang juga ada ya restorannya katanya Ken. Dan ini dibawa ke Indonesia. Sekarang kamu bisa temukan ini di Indomaret juga.
Dan ada restonya yang all you can eat, tapi juga ada yang eat and go kayak gini, bisa langsung dibawa pulang. Jadi pokoknya ini lengkap banget. Tadi Mr. Donat masih ada satu, kamu mau? Nggak boleh buat saya mau bawa pulang yang ini. Jangan dibawa, saya mau. Favoritku padahal. Oh, favorit kamu ya, oke. Nggak Saya apa-apa, simpan sini. nggak pulang, nggak apa-apa, aku udah kenyang. Kamu kan tiap hari. Oke. Kemudian juga pastinya masih ada Yummy Choice. Teman-teman ingat kan bahwa di episode sebelumnya yang kita ngobrol sama tokoh-tokoh lainnya, itu ada menu-menu Yummy Choice yang kerjasama dengan Chef Devin Hermawan. Sekarang ada tambahan menu baru loh. Ada bihun ala Singapura. Itu juga enak banget, saya udah cobain kemarin pas banget lagi mampir ke Indomaret Point. Jadi kalau masakan chef itu pastinya luar biasa karena saya udah cobain juga. Kamu cobain deh, coba ya Yummy Choice di Indomaret terdekat ya. Oke, saya mau balik sama Kenji. Gimana? Nikmat? Oishi? Ya, enak oishi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat onigirinya. Gak main-main ya, onigirinya enak, kopinya juga enak, donatnya misudo. Misudonya juga enak ya kan. Tapi saya mau bahas sedikit balik lagi ke Ken. Karena Ken kan udah 4 bulan di Indonesia. Tapi juga sebelumnya punya banyak teman-teman Indonesia. Ada nggak sih sesuatu yang akhirnya kamu pelajari dari Indonesia yang menurut kamu this is so valuable? Sabar. Oh, karena orang Jepang cepet-cepet ya? Iya. Oke. Kalau orang Indonesia kayak sans dulu aja bos gitu? Ya. Santai. Jadi kalau di Jepang, bukan semua, tapi ada beberapa orang yang gampang marah, kayak short tempered gitu. Tapi kalau di sini banyak yang bisa sabar, terus santai. Kalau ada yang marah, mungkin suasananya juga memburuk. Tapi kalau di sini kalau misalnya hari ini saya dari bandara, terus taksinya habis lupa namanya bensin, jadi harus ke kayak SPBU dulu? Iya dulu. Ya harus nunggu 10 menit. Mungkin orang Jepang pasti marah. Oh. Kayak, kamu kan supir taksi. Jadi harus udah siap sebelum ambil Penumpang? Iya. Tapi saya sudah jadi orang Indonesia. Jadi Wah. gak apa-apa, santai. Indonesia Sabar. Pride. 10 menit aja, gak apa-apa. Apakah suatu hari akhirnya seorang Ken Campur akan tinggal di Indonesia? Pengen mau pindah ke sini. Wow. Jadi ini programnya cuma 10 bulan saja. Setelah itu mau kerja di sini. Wow, good luck for that. I truly hope that you can make it in Indonesia. Kerja, mungkin menikah juga di sini. Oh, berarti udah open for vacancy ya sekarang ya? Calon-calon istri yang mau jadi istrinya orang Jepang mau berbagi keturunan ya, dia buka lowongan. Oke, good luck for that. Wow, bahkan ingin berkeluarga di sini. Ya. Wow, berarti kamu udah cinta banget ya sama orang-orangnya, sama makanannya. Iya, budaya. Sama Indomaretnya juga. Iya. Indomaret, makanan, lagu, budaya. Nyanyi kali sedikit lagu Indonesia, kamu suka apa? Oh, lagu Indonesia. Banyak. Lagu Indonesia yang aku suka Noah. Noah, Shilong Seven. Oh, lawas juga ternyata dia sukanya Silon Seven. Oke. Shilong Seven. Terus banyak Tulus juga suka. Dan Dewa. Tuh Dewa. Dewa 19. Iya, Dewa. Kayak Pupus, Juliet, Arjuna. Wow. Mungkin jadul, tapi enak didengar. Wow. Nah, aku belajar bahasa Indonesia dari lagu Indonesia. Oh gitu. Ya, awalnya dengar Noah, Fieruza Bestari. Terus kalau Fieruza Bestari, kosakatanya agak susah. Iya. Kalau misalnya lagu Merawang Hati, lagunya jam 2 pagi dan aku masih terjaga. Terjaga tuh artinya melek, Ya, masih stay bangun. awake. Uh-huh. Jadi aku bilang, kamu masih terjaga nggak gitu. Which is too formal if you do Terus it. temanku kayak, terjaga itu artinya apa gitu. Ya. Udah bingung. Terus, itu dari lagu, kamu belajar bahasa Indonesia dari lagu gitu. Karena it's kind of poetic. Iya. Right? Iya, betul. Wow, keren banget. Aku seneng banget ngeliat orang Jepang semangat untuk belajar budaya Indonesia. Tapi sedikit aku pengen kasih challenge ke kalian, but before that, aku penasaran banget dari mata seorang Ken Campur, seperti apa sih sosok Fania, sosok Atna, setelah kita ngobrol sepanjang ini and listening to their stories,
What do you think about both of them? Two beautiful ladies. Impressive. Impressive. Karena mungkin di Jepang kayak karibang kombini. Mungkin ada yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Cina, tapi mungkin gak serancal. Jadi ya, kaget bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, terus lancar sekali kayak orang lokal, orang Jepang, orang Amerika itu kayak keren. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi buat Fania, Atna, Indomaret, dan juga Ken yang luar biasa ternyata sudah mendalami, menjiwai Indonesia. So, sekarang kita mau tes seberapa Indonesiakah seorang Ken campur ini, ya kan? Tapi juga kita mau tes seberapa jagokah silat lidahnya Atna berbahasa Inggris dan juga Fania berbahasa Jepang. Are you ready? Oke, coba kita, do you know Home Pimpa? Ya, oke. Kita Home Pimpa menentukan urutannya siapa yang di-challenge duluan. Oke. Gitu ya, bertiga. Terakhir, Yang please. Terakhir, duluan please. keluar itu yang terakhir. Oke. Yang duluan keluar yang terakhir. Oke, bertiga, silakan. Ambim balayam gambreng. Oke, you are the last one. Oke, now sweet. Sweet. Berdua. Patu gunting kertas saya. Sweet Jepang ya. Patu gunting kertas aja deh. Ya. Ibu ya. Nah. Fania Satu, dua, duluan. tiga. Oke, Fania, Atna, baru Ken ya. Oke, Fania, kita punya beberapa soal tongue twister for Fania in Japanese. Ya, nanti Ken boleh contohin dulu ke Fania, ke kita semua, supaya kita tahu bagaimana cara pelafalan yang benarnya. Dan soal yang pertama adalah, tada, kita baca di situ. Silakan dibacakan, Ken. Ini kayak alfabet jadi susah. Kita kara Caterpillar, caterpillar kita. caterpillar capybara kita. Bewara kita. Capybara. Oke, Fania, dapat? Ken juga aman ya? Caterpillar, caterpillar kita. Oke, coba untuk Fania, ini dijudiin sama Ken, dijudiin sama semua masyarakat dan sobat Indomaret se-Indonesia, biar pressure-nya makin deg-degan nih buat Fania. Siap untuk tongue twister yang pertama, sebutkan kalimat tersebut sebanyak-banyaknya dengan cepat. Ayo Kita nih, kan, oke. sabar belum? Udah mau buru-buru aja. Siap ya? 3, 2, 1. Kita kara caterpillar, caterpillar kayak. Oke, percobaan kedua, nggak apa-apa. Tadi ceritanya GR dulu ya, Gladi Resik. oke. Lagi, 3, 2, 1. Kita kara caterpillar, caterpillar. Nyerah? Oke, soal yang kedua. Kita coba pindah dulu ke Atna. Are you ready? So, soal buat Atna adalah how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oh my god. Kan? Tuh, dia aja bisa bahasa Inggris bilang susah. How much wood could a woodchuck Mau Inggris, mau chuck if Jepang? a woodchuck? Enggak. Penasaran kan? Jawa deh, Jawa. Siap ya Atna ya? Ya. Oke. Penonton-penonton dan juga pendukungnya Atna, siapkan semangatmu. Inilah Atna dalam 3, 2, 1. How much would Lagi percobaan kedua, siap? Relax dulu. Siap? 3, 2, 1. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oke, satu kalimat berhasil. Sekarang kita coba diulang sampai mungkin 2-3 kali kalimatnya. Ya, How much coba. wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ribet ya? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Lagi. How much would Nah, ini emang kreatifnya yang bikin soal agak-agak kurang ajar ya. Susah banget lah soalnya. Oke, next ke Kenji dulu. Bahasa Indonesia ya, Kenji ya. Nah, kuku kaki kakak kakak kakekku kaku kaku. Kuku kaki kakekku kaku. Oke. Oke, latihan dulu. Kuku kaki kakak kakak kakekku kaku kaku. Kakekku kaku. Kuku kaki kakekku. Kuku kaki. Siap? Kakekku kaku. Ya, kuku kaki kakak kakak kakekku kaku kaku. Kakekku kaku. Bisa ya Ken ya? Oke. Siap, oke? Siap, 3, 2, 1. Kuku kaki kakekku kaku. Kuku kaki kakekku kaku. Kuku kaki kakekku kaku. Kuku kaki kakekku kaku. Gimana? Ya!
Saya kira masih mau coba lagi, ternyata ada. Gimana? Ternyata dari tiga-tiganya cuma Kenji yang berhasil tampil pertama ya. Oke, ini paling Ayo. gampang. Oh gampang, oh beneran. Ini Kita mungkin kasih kan? lebih susah abis ini, jangan sedih ya. Ayo Fania, Atna jangan mau kalah, tunjukkan juara kelasmu, ambisimu. Ayo Atna. Ya. Ini terkenal. Nama mungkin, nama kome. Bisa ya, Fania ya, soal kedua ya. Nama gumi, nama gome, nama tamago. Nama tamago. Nama mungkin, nama gome, nama tamago. Oke. Gampang ya. Siap? Benar. 3. Diulang berkali-kali sampai kamu menyerah. 3, 2, 1. Nama mungkin, nama gome, nama tamago. Lagi. Jangan sampai saya nih yang menang nih buat bahasa Jepang nih. Oke. 3, 2, 1. Nama mungkin, nama gome, nama tamago. Nama mungkin, nama gome, nama tamago. Nama mungkin, nama Jangan sampai keluar nama bapakmu nanti. Oke, lanjut ke Atna. Masih gagal Fania ya. Oke, apakah Atna bisa menjawab berikutnya? Mohon maaf, yang bahasa Inggris kenapa susah banget ya? Iya, Ini tega banget, saya aja kesulitan loh. Ini soalnya, nah soalnya adalah she sells, She shells herself by the seashore. The seashells are surely seashells. So if she shell on the seashore, I'm sure she fell seashore. Wah, panjang ya. nanti bisa kamu udah beres baca, sodaqallahul azim gitu. Siap ya Atna? Yes. Oke, coba dulu. Pelan-pelan She sells herself by dulu. the seashore. 3, 2, 1. She sells herself by the seashore. The seashells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Lagi terus. She sells herself by the seashore. The seashells are surely seashells. So if Terus, jangan she mau sells herself ya. by the seashore. The seashells are surely seashells. So if she sells on the seashore, I'm sure the seashore shells. She sells herself by the seashore. The seashells are surely seashells. So if she sells on the seashore, I'm sure the seashore shells. She sells herself by the seashore. Luar biasa. 2 kali benar. Wow. Siapa sih si sisel-sisel ini? Saya orang aja ya kan. Oke, berarti udah ada 1 poin buat Atna, 1 poin buat Kenji. Sekarang nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya. Oke. Oh. Kenji bisa. Kelapa diparut, kepala digarut. Garuk. Garuk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digarut. Awas ketukar. Siap. Garuk. Jangan nanti kepalanya yang diparut ya, Kenji. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ayo, udah contohin sama Fania. Siap ya? 3, 2, 1. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk. Mulai kena dia, sombong sih tadi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa di. Susah. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Lebih cepat lagi, gampang Nenek. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepalanya digarut. Jauh amat. Oke. Boleh deh setengah poin buat Kenji ya. Oke, ada soal terakhir buat Fania. Ayo Van, 1 skor aja Van. Ayo Van, bisa Van. Takeyabu ni tak. Takeyabu ni taketara kita. Wah. Pelan-pelan dulu. Makin lama makin Takeyabu cepat. ni taketare ka kita no wa taketare kakera kerta kara take. Dia kesel sendiri sama dirinya. Ayo, siap ya? Oke. Coba 3, 2, 1. Takeyabu ni taketare ka. Lagi terus sekali lagi. Takeyabu ni taketare ka kita no wa taketare kakera. Ya udah kamu makan mie sedot aja. Nih, biar nanti makin lancar lidahnya. Gak apa-apa, aku kasih hadiah, jangan sedih, tetap dapat hadiah donat ya. Oke, Atna, soal terakhir buat Atna. Iya dong, masing-masing dapat 3 soal. Oke. Tuh, Aku panjang mulu ya. iya emang. Semangat ya, siap? Yes. Lebih mudah yang ini. Soalnya adalah Peter Piper picked a pack of pickled pepper, a pack of pickled pepper, Peter Piper picked. Ya, much easier. 3, 2. 1. Peter Piper pick a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers. Peter Piper pick. Peter Piper pick a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers. Peter Lagi. Piper pick a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers. Peter Piper pick. Peter Piper pick a pack of.
Gak apa-apa. Yang penting udah dapet skor 2. Langsung saya akan kasih Mr. Donat yang kecil-kecil gemes ini. Thank you. Wow, emang gak mudah ya teman-teman ya. Sekarang soal terakhir buat Kenji. Ular melingkar di atas pagar. Ular meningkat di atas pagar, ular meningkat di atas pagar, ular meningkat di atas pagar. Dari Indonesia aja bisa kamu ya. Indonesia. Oh iya benar, saya sampai lupa dari Indonesia. Kenji udah bisa? Kayaknya bisa. Bisa ya. Amin. 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 Coba kalau baca Bismillah orang Jepang gimana? Di Jepang. Kayak Bismillah. Kayak Bismillah gitu, ada nggak doanya kayak Bismillah? Oh, kalau aku Buddha. Oh Buddha. Terus Buddha juga banyak. Terus aku Shingon-shu namanya. Itu Namu Daishi Henjo Kongo. Nemo Daisi Henjo Kongo. Ya, biasanya orang 7 sampai 9 kali. Jadi kalau misalnya Namu Daishi Henjo Kongo, 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 7 kali. Jadi soal aja kali itu ya, soal bisa ya. Pusing juga ya. Oke, udah baca doa. Sekarang bisa dong menjawab pertanyaannya. Silakan. Tangan tulisan bahasa Indonesia dalam 3, 2, 1. Ular meningkat di atas pagar, ular meningkat di atas pagar, ular meningkat di atas pagar. Oke. Langsung aja dapat hadiah paling luar biasa. Ada Washaku Sato. Wow, Sato itu nama keluarga aku juga. Oh really? Oh, kamu yang punya ini restorannya di Jepang. Satu Jepang kamu yang punya keluarganya. Bapak aku. Sombong. Kan anak kosan ya kan, kita kasih makanan buat bawa pulang ya, buat makan di rumah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Atna, Fania, dan juga Kenji. Aduh teman-teman, semoga semua Sobat Indomaret bisa juga merasakan ya bagaimana semangat dan juga bagaimana prestasi dari Kenji, dari Atna, dan dari Fania bisa menginspirasi teman-teman semua in order to always improving yourself and also becoming a greater, a bigger, a wiser person in your life. Karena dimanapun kalian berada, apapun background kalian, you can be anything you want asalkan kalian mau komitmen yang konsisten untuk mengejar mimpinya. Setuju? Setuju. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Oke. Wow guys, nggak kerasa banget kita ngobrol udah panjang lebar, udah sampai men-challenge kalian juga. So thank you so much for sharing with us today. Semoga juga Sobat Indomaret semua bisa merasakan bagaimana semangat dan juga empowered dengan ngobrol santai kita hari ini. But then before we end our podcast, aku pengen tanya juga sama Atna, Kenji, dan juga sama Fania. Apa sih kebiasaan baik yang bisa kalian lakukan, yang biasa kalian lakukan tiap hari in order to get better, selangkah lebih baik setiap harinya? Dari Fania dulu mungkin. Kalau dari aku tuh improvisasi setiap kegiatan di hari ini untuk buat besoknya. Jadi pasti kan setiap hari nggak ada yang namanya perfect, there's no perfect in this world. Pasti semua manusia punya kekurangan. Apapun itu kekurangannya di hari itu, perbaikilah di esoknya. Jadi kita nggak membuat kesalahan yang sama. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Fania. Keep improving yourself ya dari hari ke hari. It's okay to make mistake, but then you have to keep moving, keep improving. Kalau Kenji gimana? Aku suka belajar bahasa. Terus belajar itu memang mungkin bosan. Tapi aku mau belajar bahasa Indonesia setiap hari. Jadi aku biasanya belajar bahasa Indonesia dari hobi, dari yang apa yang aku suka. Kalau misalnya lagu atau film itu. Jadi belajar itu nggak bosan buat aku. Wow, so you have to create the moment, create the activities yang membuat proses belajar kamu jadi menyenangkan. Dari hobi kamu nyanyi atau nonton film gitu ya kan ya, yang bisa dilakukan setiap hari untuk bisa jadi lebih baik. Terima kasih Kenji, tepuk tangan juga buat Kenji. Berikutnya dari Atna, Duta Kasir Indomaret kita. Gimana Atna? Kebiasaan yang mendukung untuk menjadi semakin fasih ya. Kalau aku sih kebiasaannya dari dengerin musik sama nonton film. Karena mungkin Kak Bayu, Kak Fania sama Kak Kenji juga relate. Karena film tuh bener-bener selain bikin improve aku soal bahasa, improve juga soal wawasan kan ya. Karena apa yang kita tonton atau apa yang kita lihat itu sangat amat mempengaruhi kepada bagaimana cara kita berpikir. Jadi ya itu kayak aku ada contoh contoh kayak aku dulu pas kelas 1 SMP itu umur 13 tahun aku pernah nonton satu drama Korea gitu yang aku lupa maaf judulnya apa, tapi pokoknya drama itu tuh ngangkat isu soal penyakit mental gitu. Dan aku anak 13 tahun di sekolah juga nggak diajarin, tapi aku pengen tahu tuh apa itu kayak skizofrenia atau bipolar disorder atau paranoid dan sebagainya. Jadi wawasan baru lagi, ya kan, kayak yang
Kalau yang baru-baru ini aku baru lagi kepo-keponya gitu sama aku baru di 2 bulan terakhir ini nonton film judulnya Interstellar. Tahu? Tahu. Ya. Itu film iya, bagus iya, banget iya, dan apa ya? Bikin aku lebih Knowledge Betul. about astronomy Iya, things. astronomi. Kan kayak aku jadi penasaran itu kayak apa itu mekanika kuantum, relativitas, dilatasi waktu dan sebagainya sampai dampak positifnya lain lagi. Aku itu kan orangnya susah tidur ya. Susah tidur kalau malam dan aku tuh kalau gitu tuh butuh sleep noise dan biasanya aku dengerinnya kayak suara hujan, suara angin, suara hair dryer yang kayak gitu-gitu di YouTube. Summer things. Yes. Tapi semenjak tahu astronomi dan tertarik sama bidang itu, aku jadi tahu ada yang namanya supernova, nebula, dan aku rekomendasiin banget buat kalian yang suka susah tidur. Ada beberapa sonifikasi suara dari NASA. Itu yang paling bagus pertama ada supernova 1987A, yang kedua ada butterfly nebula, bubble nebula, sonifikasi suara Saturnus, dan yang terakhir itu yang paling aku suka galaksi pusaran, Messier 51. You have to hear that because it really sounds like heaven. Wow, very practical ya, the tips. Tepuk tangan lu dong buat Adna. Thank you so much for sharing with us. So, ladies and gentlemen, Sobat Indomaret, terima kasih sudah bisa bersama-sama berbagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Fania, buat Kenji, dan juga buat Adna. Ingat untuk juga terus tonton InTalk Podcast Indomaret. Boleh juga subscribe karena gratis ya kalau subscribe itu ya kan. Boleh juga komen, ramaikan bagaimana podcast ini bisa bermanfaat buat kalian ya kan. Subscribe down below, di komen-komen juga ya kan. So once again terima kasih, arigatou gozaimashita, kamsahamnida, hatur nuhun ya kan. Dan terakhir saya mau ajak semua buat nyanyi bareng-bareng. Pasti semua tahu lagu ini ada kata-kata hey baling-baling bambu. Lanjutnya ang totemo daisuki